Ya, cocok banget ya. jadi Nami. Apa sih, Say? Kamu tuh cocok, Cin. Masa? Iya, kamu. Ya kan? Berarti besok harus ikut Wibu nih. Iya. Aslinya udah enggak. Untuk kayak belajar kayak kenapa gue tetap nggak punya teman? Mungkin bau badan enggak. Bukan. Konnichiwa, halo nakama semua. Hari ini balik lagi sama saya Nami. Dan aku Nico Robin, tapi kok kayak wallpaper. Watashi Luffy Des alias Stanley. Oke. Kenapa hari ini kita dandan, Tor? Ya karena ini bintang tamunya adalah Stanley. Ya. Si Wibu. Ya, Akut. jadi buat yang belum tahu ya, mungkin gua bantu dikit, ntar bisa dikasih lihat IG-nya. Stanley ini adalah punya persona di sosial media ya, Bro ya. Sebagai wibu terkuat di bumi. Oke. Nah, jadi lu cukup viral dengan konten-konten lu yang lu datang ke gym pakai baju SMA, terus nantangin anjir. Bentar guys. Bentar. Kayak perlu kunci rambut. langsung wallpaper udah Gini saya. dulu. Nah, oke, jadi gua sorry kepotong. Jadi gua lanjut. Jadi lu lumayan viral dengan konten lu yang lu ke gym pakai baju SMA, terus pakai masker kayak wibu gitu ya. Iya, Terus iya. lu nantangin atau ngajakin orang nge-gym gitu. Yes, Oke. betul sekali. Yang nggak bisa, yang kalah diajakin ke sekolah wibu. Iya, harus Bener. diajarin supaya gitu. bisa kuat. Oke. Jadi Tapi wibu terkuat. pertanyaan gua aslinya lu ini apa? Wibu beneran kah? Wibu hobi atau enggak sama sekali? Gua suka sama anim. Oke. Tapi untuk kayak Anim suka hentai suka enggak juga? oh enggak. Oh enggak. Oh Itu berarti tidak kita boleh beda. disebutkan, Kalau gua iya. suka. Oke. Anim suka. Jadi kayak hampir semua anim tuh gua nonton jadinya. Oh. Jadi makanya gua terlalu apa bilang ya? Terobsesi jadi kepikiran kayaknya boleh nih gym sambil kayak cosplay kayak gitu kan jarang gitu ya. Oh, oke. Tapi profesi asli lu apa, Bro? Gua profesi asli gua tuh sebagai personal trainer di Mega Gym gitu. Oh, sekarang lu rencana banting setir atau memang ini akan lu keep it as a hobby dulu, wait and see? To be honest, sebenarnya gua ini ngonten awalnya tuh buat personal branding. Jadi gua itu kan sebagai personal trainer kan ya. Gua ngelihat gua bikin edukasi segala macam, tapi nyatanya di sosial media tidak laku. Oke. That's why Nggak menarik mungkin ya? tidak menarik. That's why saya mikir apa nih supaya audiens tuh nganggep ini tuh menarik. Jadi makanya kayak selipin anak sekolah lah supaya lebih relate menarik. sama anak-anak sekolah atau kayak wibu biar orang-orang wibu tuh berpikiran kayak buat nge-gym nih buat wah masuk isekai gitu. Oke. Dan menurut Watashi sih branding kamu cukup berhasil ya. Yes. Tapi lumayan. gua nggak tahu sih. Maksud gua harus pakai gua apa Watashi apa gimana sih? Hari ini konsepnya gimana sih, Bro? Gua agak bingung, Bro. Eke. Oh, ya. Menurut gua aja udah enggak, lu aja itu. Benar. Menurut gua cukup berhasil. Cuman gua nggak tahu sebenarnya secara nyambung lagi ke PT lu. Works nggak? Orang jadi tahu lu itu satu. Kedua, mungkin yang jadi pertanyaan apakah dari segi income juga membaik atau apa? Jujur, Kalau boleh. jujur banyak orang jadi kenal kan. Jadi kayak di gym tuh, oh ini si wibu ini nih gitu kan. Cuman sebenarnya untuk masalah kerjaan utama ya, terus gue sebagai personal trainer, gue banyakan direkomendasiin dari klien lama gue. Jadi kayak sebenarnya to be honest nggak ngebantu sama sekali. Jadi si konten gue ini tidak membantu branding trainer gue. Cuman jadi sekarang lebih ke hobi aja gitu. Oke. Tapi kan di endorse. Iya sama Fit Life. Wow, the best Gue sih itu. nggak sponsor. Wah. Gue sih ya. Kita sih podcast nggak bawa brand ya. Nggak bawa, Oh, iya. nggak bawa Ya, brand karena- apa-apa sih kita. Karena cuman kita yang bisa kasih dia Gear 4. Gak kuat. Oke, nggak. Karena ini menurut gue cukup menarik. Kita pernah undang, tapi mungkin mostly kita undang atlet, kita undang coach bener gitu. Iya, iya. Yang kita pernah juga undang content creator ya, Ahmed kan. Ya, Nah, betul. cuman untuk mungkin banyak juga orang yang wondering sebenarnya personal branding itu apakah akan directly relate ke
pekerjaan utama, which is dalam hal ini kan lu sebagai coach, makanya gue nanya gitu. Oh iya. Dan sebenarnya nggak apakah bantu. juga kan lu bikin kontennya lucu-lucuan, apakah menurunkan citra lu atau trust orang ke lu nggak sih atau enggak? Mostly sebenarnya kayak klien-klien gue tuh tahu gue gimmick. Oh. Jadi Tapi kayak potensial klien lu kan nggak tahu, bro. Beberapa ada yang tahu juga. Oh. Tapi beberapa potensial klien gue ya tahu karena kayak nih orang nih kuat nih, jadi kayak boleh nih ngikutin kayak gitu. Oh iya, kesana kayak iya, gitu. iya. Betul, Padahal betul, gue betul. nggak sekuat lu kok sebenarnya. Enggak beda. Enggak, gue yakin nggak sih. Tapi kalau boleh jujur ya, waktu gue pertama kali kan gue dulu nggak kenal lu ya. Gue pas liat konten-konten lu tentang anime gitu ya, gue pikir tuh lu memang wibu lu. Kan ada beberapa orang yang memang dari gayanya, actingnya Sebenarnya, cocok ya. iya. Ini kayak gini kan juga sama nih, cocok ya. Kalau Cocok dilihat cocok banget ya. Jadi nama. Apa sih, Say? Kamu tuh cocok, Cin. Masa? Iya, kamu, ya kan? Berarti besok harus ikut wibu nih. Iya. Aslinya udah enggak. Aslinya kena penyakit ya. Aduh, pin aku copot saya bentar ya. Oke. Jadi berarti lu sendiri aslinya nggak kayak gitu. Berarti ini memang lu pinter acting atau memang lu ada dasar sih? Ada dasarnya. Jadi sebenarnya ya ada actingnya juga sih. Itu Emang biasa. dasarnya udah wibu. Dasarnya wibu, cuman nggak sampai seakut itu, tapi tinggal dipoles dikit. Jadilah seperti itu. Tapi untuk kayak hal-hal kayak gitu kan, wah awalnya sebenarnya konten wibu itu tuh iseng, terus tiba-tiba malah hype, malah gue nambah followers tuh banyak banget. Berapa sih sekarang follower lu? Kayaknya 26 berapa gitu. Dari 20. berapa memang? Awalnya tuh sebelum gua ngonten yang wibu ya, itu cuma paling 11.000, 10.000. Naiknya. Lumayan makanya itu. Belum ada setahun kan? Iya. Nah, Padahal- pertanyaan gua nih, sorry gua potong dikit. Yang follow lu itu orang-orang wibu atau orang-orang gym? Banyakan wibu. Justru kayak tanyain soal event. Sasaran ya agak. Iya. Cuman makanya beberapa yang wibugar. Wibugar tuh sebutan buat wibu yang suka nge-gym. Serius nggak? Ini lu nggak ada apa nggak? Enggak, beneran. Wibugar namanya. Ini siapa yang bikin? Enggak tahu, tapi istilah itu udah ada. Jadi kayak gue disebut tuh wibugar. Ya, Wibu tapi nge-gym. Bro, karena gini, ada beberapa karakter itu yang memang lu harus nge-gym. Sekarang kalau lu bayangin kalau misalnya lu nggak nge-gym terus lu cosplay jadi Toguro. Oh iya, Gimana Pak. caranya? Nggak Ya kan cocok, nggak iya. cocok. Atau Zoro. Aku Atau cocok Beb, Zoro. jadi ini Nami. Besar sih. Lu mah jadinya Tamago bukan Toguro. Oh. Nambah follower tapi nggak Oke. wibugar. Wibugar, iya. Jadi banyak kan yang follow gue tuh wibugar. Jadi yang gue research ya berdasarkan ada kan dashboardnya segala macam. Gue lihat, wow, oke. Tapi sekarang udah meluas juga ya, lu udah banyak collab sama orang. Beberapa awalnya collab dulu. Awalnya yang ngebantu gue collab tuh adalah Thomas Ginting, salah satu ini kan ya, OTW Superman. Dia ngebantu gue buat ini. Nah dari situ juga lumayan Bantunya naik. kayak gimana? Collab. Oh, dia nge-invite lu untuk collab. Iya, jadi kayak interesting nih gitu. Gua akhirnya ngonten sama dia, terus ada ngonten sama beberapa influencer lagi kayak gitu. Kalau Thomas Ginting kan cowok yang kuat ya. Hmm. Berarti lu udah nih sebagai Luffy lawan siapa? Thomas Ginting. Thomas Ginting. Ah. Nah, berarti kan tinggal yang cewek nih, belum melawan Big Mom ini. Wah, Harus cari cari. Big Mom-nya. Wah, siapa nih Big Mom ya? Nah, yang perempuan ya. Iya, ntar gue coba cari nih. Lu udah Siapa lihat belum Big- kontennya? Apa-apa. Yang dia adu main mesin sama Thomas Ginting. Oh, yang sampai habis itu ya. Iya. Iya. Yang 200. Akhirnya kalah ya? Kalah. Kalah lah. Itu real Thomas memang Ginting badak kuat bener. sekali ya Thomas Kuat, Ginting. kuat. Dia kuat banget. Asli. Jadi dia nggak settingan kuat, tapi emang kuat. Aslinya kuat. Asli kuat. Lu sama dia umurnya muda mana sih? Jauh, dia masih 22 ya, 23 ya, 22. Wah, gila. 23 ya squad. Saya 28. Oke, balik lagi ke profesi ya. Oh. Aduh. Apa sih yang bikin lu jadi PT kalau gue boleh tahu? Awal kan dari hobi ya, jadi ceritanya tuh boleh agak ke flashback itu agak panjang gitu. Boleh, Boleh, Nggak nanti apa-apa. kita boleh, siarin boleh. flashbacknya juga bisa kok. Oh. Ya itu ceritanya awalnya tuh gua tuh nggak suka nge-gym. Nggak suka nge-gym, tapi nggak suka olahraga. Tapi gue punya ngederita darah tinggi dulu, jadi kayak hampir stroke waktu umur 14. berapa? 14 udah mau stroke. Umur Buset. 14 tuh hampir Kok bisa? stroke.
karena keturunan. Jadi emang histori dari nyokap tuh hampir semuanya darah tinggi dan waktu itu hampir stroke karena 180 di umur 14. Dan waktu itu berat saya tuh hampir 100 kilo. Bener gak sih kalau orang darah tinggi tuh lebih gampang emosian? Enggak sih, enggak juga ya. Itu lebih ke mindset lah ya. Justru kalau lu emosian malah bahaya ya? Iya lah, beda cerita itu. Oke. Itu kayak excuse aja. Oke. Tapi balik lagi kayak soal darah tinggi itu, kayak apa ya namanya? Itu kan gue ketergantungan obat ya. Jadi waktu itu dokter sih udah saranin, tapi gue jujur gue ngeyel sama dokter. Ngeyel sama dokter, nggak gue terusin. Jadi gue lama-lama karena gue nge-gym, gue liat nih kok darah gue tensi terus kan. Darah gue kok turun. Jadi awal yang normal 140, 150, jadi pelan-pelan 130, 120, 110. Terus obatnya pun gue kurangin, yang biasanya 1 tablet jadi setengah tablet, 1/4 tablet. Terus gue liat, wah gym ini works ya. Tapi memang bener bro, orang yang nge-gym itu kalau di tensi lebih rendah ya. Lebih rendah daripada orang lebih low. Iya, betul. Iya. Makanya kalau dokter kayak zaman dulu gua aktif fitness, misalnya gua pas kebenaran masuk di Oknam, di tensi itu dokter langsung tahu, dari tensi rendah langsung ngomong, "Kamu suka gym ya?" Pasti gitu. Padahal dia bukan lihat tekanan darah lu kali. Lihat badan dia kali. Badan lu. Iya, badannya segede gitu. Oh iya, mungkin. Tapi enggak, tapi bener kan tensinya turun kan? Tensinya turun, tapi lebih sehat dan harusnya dokter bilang kan, "Stanley, kamu jangan berhenti obat karena pernah bisa kena ginjal." Tapi gua ngeyel, tapi bentar. berpulang. Jangan berhenti ngobat bisa kena ginjal. Jangan berhenti pakai obat. Bukannya kalau ngobat baru kena ginjal. Justru kalau obat darah tinggi, kalau boleh tanya ke teman-teman yang darah tinggi gitu, pasti konsumsi obat ada banyak merek lah gitu ya. Tapi itu tuh nggak boleh hilang karena bisa kena ginjal. Nggak bisa Semua lepas. dokter bilang nggak bisa lepas, nggak bisa lepas. Nah tapi malah gue nekat. Nyokap gue marah-marah waktu itu juga. Dibilang, "Stan, lu gila, bukan gila sih bahasanya, kayak lu gila gitu. Masa ini ntar lu kenapa-napa, ginjal lu kenapa-napa?" Gue bilang, "Enggak kak, aman kok. Soalnya kan gue liat tensi darah gue tiap minggu kan gue ke gereja cek tensi darah gitu kan. Aman-aman aja nih, udah nggak minum selama 2 minggu, aman-aman aja gitu." Bener, cek di gereja bukan ibadah, kenapa lu ngecek tensi Di gereja gue kayak ada dokter khusus gitu. Akhirnya gue terusin nge-gym dan emang waktu itu dulu gue tuh dibully ceritanya awalnya. Waktu di sekolah tuh gue dibully. Nah, karena dibully dan gue kayak jadi susah buat komunikasi sama orang, susah kayak apa namanya? Kayak belajar tuh males, gue sering bolos karena gue kabur ke warnet atau gimana gitu kan di zaman dulu ya. Akhirnya gue nggak naik kelas karena gue kecanduan warnet, karena itu menurut gue karena gue dibully, gue nggak punya teman, itu sebagai pelarian. Nah pada saat itu gue taubat, istilahnya kayak depresi lah, kenapa gue naik kelas sedangkan ekonomi gue waktu itu lagi sulit kan. Jadi kayak gue nyebebanin orang tua gue pikir ini nggak bisa kayak gini terus nih, mau sampai kapan gue jadi orang yang demen main game terus kayak ngebebanin orang tua gue. Akhirnya gue coba nge-gym. Gue berpikir nih win-win solution karena gue bisa nurunin darah tinggi gue juga bisa melampiaskan pelarian gue. Tunggu, waktu itu lu berpikir gym bisa nurunin tensi, lihat dari mana? Kebetulan waktu itu ada temen gue, saudara gue gitu, ngajak nge-gym, emang dekat satu komplek gitu, jadi dia bantu ngajarin waktu itu. Oke. Kasih tahu. Mau nanya, kenapa lu dibully? Wah, ini lebih panjang lagi, lu flashback lagi dong. Nggak apa-apa. Oke. Jadi ceritanya gue ini anak guru. Jadi sekolah orang tua lu guru. Iya, orang tua gue guru di sekolah di inilah gitu. Orang tua lu dragon. Iya, bener sorry, juga ya. enggak maaf, itu beda. Lanjut, maaf. Terus habis itu gue pindah sekolah. Nah, dulu kan gue punya privilege pada saat orang tua gue jadi guru, gue punya privilege, ngerti lah ya orang tua guru tuh kenapa gitu ya. Anaknya guru tuh kenapa tuh. Nah, gue masih songong kayak zamannya gue di sekolah nyokap gue. Banyak orang nggak seneng. Akhirnya pentolan-pentolannya tuh nyamperin gua gitu. Oh, emang elunya yang bangsat berarti. Emang guanya yang bangsat. Guanya yang salah itu. Emang gua mengakui kalau justru gua berterima kasih sama mereka. Kalau nggak karena mereka, gua akan songong terus sampai detik ini gitu. Dia memang zaman dulu nggak sadar diri. Mentang-mentang udah makan gomu-gomu, ya kan? Buah gomu-gomu. Gua udah serius terus gua pikir. Udah makan buah gomu-gomu, belum apa-apa udah pengen lawan smoker. Gak tau diri memang, ya kan? Baru makan. Iya. Akhirnya dibully karena emang jujur kesalahan gue sendiri, kenapa lu songong gitu. Karena dulu gue bisa songong karena yang backup gue nyokap gue. By the way gue mau tanya, gue nggak ikutin. Zaman lu kecil,
lu memang genetiknya kurus atau gemuk? Gendut banget sih, gendut Oh, banget. gendut. Jadi lu bilang 100. Oh, Memang menurut lu 100 kurus. Oh, iya. Maaf. Oke, lanjut. Terus abis itu pas jadi, nah waktu itu kan akhirnya dibully sampai SMA. Awalnya gue nggak gitu demen game. Kebetulan koko sepupu gue buka warnet juga. Jadi gue mencoba lah itu. Akhirnya jadi pelarian. Jadi kan nggak punya teman saking ya namanya. Kalau orang dibully karena dia jelek atau misal karena fisiknya kan beda ya bulinya ya. Kalau gue dibulinya karena songong. Lu nggak ajak berantem? Gue ajak berantem satu. Aduh, gak boleh ntar nih. Boleh. Gimana mau ajak berantem? Lu lihat Luffy kalau digemuk tuh udah jir 4. Hah? Udah Bonesman enggak? Kan dia songong, ajak berantem dong. Itu menurut gue kesalahan gue songong di saat gue ajak berantem. Tapi habis itu kan gengnya masuk ya, iya gitu. Oh, lu ceritanya. sendirian? Iya. Lu nggak bawa nakama-nakama, lu atasi siap bantu. Waktu Nggak, itu, maaf. waktu itu baru satu. Belum ada kru. Belum ada kru, iya. Sama Zoro aja belum ketemu. Iya. Udah mau lawan Arlong. Bener. Nah, oke. Habis itu lu bilang lu nge-gym buat pelarian. Oke. Kan nggak berarti itu memberhentikan bullying itu dong. Entah kenapa, setelah badan gue jadi, berhenti. Oh, setelah badan lu berotot gitu Yes. ya. Tapi gue seneng tuh, gue nggak dibully lagi. Karena mungkin orang takut ya atau gitu. Tapi gue menemukan ada yang janggal. Yaitu, kenapa gue tetap nggak punya teman? Mungkin bau badan enggak. Bukan. Sorry, lanjut. Ternyata karena soft skill gue kurang. Karena gue kebiasaan dibully, jadi apa-apa sendiri nggak bisa ngobrol. Jadi kayak apapun tuh, kayak sekarang kan eye contact bisa kan. Gue eye contact selalu kayak ngobrol sama cewek aja, temen sebangku gue takut kayak, oh iya, iya, lebih kayak yang ngindar eye contact lah. Takut ya. Takut. Di situ gue baru Dia juga sadar. takut, tapi dia takut sange kalau dia. Takut ya. Gue juga dulu gitu suka kalau di eye contact cewek itu suka susah lihat soalnya gue. Kalau gue susah nggak lihat gue. Nah, kalau lu nggak. Lu lihat enggak, tapi tangannya udah kemana-mana. Iya. Waduh, repot. Nyasar. Repot. Karena soft skill lo. Soft skill gue menemukan di situ. Nah, gue belajar di gereja, gue belajar organisasi, kayak ikut baksos dan kawan-kawan. Di situ gue belajar nih, oh ternyata gini. Nah, dari situ gue berubah dari yang super introvert menjadi super extrovert. Bisa ya? Bisa berubah ya? Berubah. Lebih kayak gue berpikir dengan gue extrovert gue bisa. Dulu kan berarti gini, berarti mungkin itu bukan karakter dasar lu. Betul. Tapi lu kayak gitu Betul. karena Kebutuhan. lingkungan Iya, ya. gue juga Karena introvert keadaan. loh. Aslinya gue juga Keadaan. introvert. Hah? Beneran. Siapa yang nanya? Udahlah makasih. bete nih. Enggak. Oke, terus. Terus abis itu kan apa namanya? Nah, gue belajar jadi super extrovert. Oh. Nah, gue punya banyak teman akhirnya. Setelah gue belajar soft skill. Diajarin lah sama orang-orang gereja waktu itu. Habis itu mulai banyak teman, tapi salahnya gue mungkin karena nggak ada yang ngajarin gue ya waktu itu ya. Gue jadi terlalu annoying. Super extrovert kan annoying kan, tahu kan ya? Iya kan ya, SKSD lah segala macam gitu kan. Di kuliah, gue kayak gitu, SKSD sama orang kayak gitu-gitu. Semester awal gitu, gue punya temen tapi punya temennya extrovert doang, yang introvert gue nggak masuk. Kan yang bisa cocok yang SKSD gitu orang-orang extrovert, bukan orang introvert. By the way, jurusan apa ya lo? Gue hospitality. Oh. Lanjut lah lagi. Oke. Jadi waktu itu hospitality kan, tadi sama mana ya? Ya. Tuh kan. Ya salah, udah salah. Teman. Akhirnya kan terlalu extrovert. Beberapa orang introvert sebel sama gue karena gue terlalu SKSD. Gue belajar bener-bener kapan harus introvert, ambivert, tau kan ambivert? Jadi kayak kapan harus introvert, kapan harus extrovert tuh ketika gue masuk dunia kerja. Jadi gue waktu kuliah gue sama kerja juga. Di situ gue baru belajar. Kerjanya langsung PT? Enggak. Oh, apa? Gue dulu orang hotel. Kerja di waiter, di kitchen. Makanya gue ngerti nutrisi juga karena gue sempet di kitchen dulu. Gitu. Jadi kayak, nah dari situ gue belajar. Oh gini. Semester tengah gue baru sadar. Oh jadi tuh nggak bisa jadi introvert banget, extrovert banget. Jadilah kayak gitu. Dan gue kebetulan waktu itu ambil teater juga. Jadi sekalian belajar juga. Tapi aslinya gue introvert. Jadi lu sebenarnya memakai topeng selama ini? Sekarang udah kebiasaan. Udah kebiasaan. Bisa gitu ya? Jadi to be honest introvert, tapi kalau misalnya harus jadi extrovert bisa banget. Kalau misalnya jadi kayak bisa ngebaca orang. Kebetulan kayak nyokap gue sendiri psikolog kan. Jadi gue lumayan bisa. Bentar. Tadi nyokap lu guru, sekarang psikolog nih. Guru BK, psikolog. Oh, oke, lanjut. Guru BK, psikolog.
Nah, kebetulan di kuliah gue pun juga mempelajari psikolog karena gue waktu di hotel gue spesialisasinya adalah guest relation, which is yang ngadepin orang-orang komplain di hotel. Jadi gue harus bisa ngebuat orang-orang yang komplain jadi senyum, gitu. Jadi kayak gue harus bisa ngebaca orang. Contohnya kayak basic warna manusia itu ada 4, merah, biru, kuning, hijau. Merah pasti nggak bisa ketemu merah harus ketemu hijau. Kuning harus ketemu kuning, biru harus ketemu biru. Gua warna hijau merah. Pelangi. Kayak gitu kan. Nah, akhirnya ya udah bisa, udah beradaptasi, udah sampai sekarang udah terbiasa. Gitu. Oke. Ini kita bicara lebih dalam ya tentang Stanley. Gue denger katanya lu pernah jadi ini ya, cowok simpenan. Wah. Hah? Bener gak sih? Bener ya? Ini semenjak lu jadi wibu, lu ada jadi itu sampingan LC. Masa lalu. Oh, malah sebelum. Masa lalu itu. Lo katanya nggak punya temen. Coba. Diam-diam jadi LC. Coba. Enggak. Itu waktu itu sempet sama sebut nama dong. Enggak apa-apa. Ya nggak apa-apa sebut nama. Boleh kan? Nggak ada Nggak ada. Non disclosure agreement nggak ada kan? Nggak ada. Ya udah sebut. Waktu itu gue sempet diundang sama Dinner Candy. Jadi calon. Dinner Candy yang wah, itu yang Nami beneran. Itu yang itu. Luar biasa itu. Nggak kenal, nggak ditawarin. Lu nggak daftar, ya kan? Terus. Ceritanya gue daftar, terus malah kepilih, diundang lah. Jadi ceritanya mau gak jadi pacar sewaan, cuman calon, belum bener fix gitu. Ya begitulah ceritanya. Oh, itu acara apa memang? Emang Dinner Candy lagi cari pacar sewaan. Oh. Itu nggak sampai finish. Udah akhirnya ngapain dapat, aja kalau saya. boleh tahu. Oh, itu rahasia pabrik. bukan lu. Oh yang nggak. Oh jadi dia yang kepilih katanya. Gue tidak kepilih. Oh lu nggak kepilih? Hanya calon. Ya sayang sekali. Emang kalau kepilih ngapain aja? Oh nggak tahu. Batch berikutnya belum kepilih. Harus tanya sama beliau. Mau daftar ya? Mau daftar sih? Nggak tahu sih. Mungkin. Interesting loh, dapat uang jajan loh 100 juta. Serius? Oh ya? Sebulan? Iya. Bukan dia kasih hadiah 100 juta. Oh. Kalau bagi yang kepilih jadi pacar sewaan. Tapi tahun berapa sih, Bro? Wah, sebelum gua merit. Sebelum Covid. 2020 ya? Covid dong. Iya, sebelum Covid. Oh, 19. Sebelum 19 ya, 2019 atau kata sekitar 2019 atau 2020 itu. Oke. Gitu. Oke. Ini apa nih? Nah, kamu sebenarnya viral personal trainer nyaranin meme. Ini gue boleh bahas soal Roy. Apa-apa. Ini gue mau nanya nih, katanya lu waktu jadi PT katanya lu pernah ini ya nolak harga 100 juta dari tante. Hah? Ya itu Dinner Candy itu. Oh alah. Itu Dinner Candy itu. Oh alah, gua kira di trainer di gym. Sebenarnya dia bilang kan, Stan kalau misalnya ditanya kan, Stan kalau misalnya kamu menang nih dapat 100 juta, uangnya buat apa? Ditanya kayak gitu kan. Aku bilang, ya buat kita mesra-mesraan, buat itu segala macam. Wah, luar biasa sekali kau. Ya kan? Begitu ceritanya. Jadi ke sana nolak padahal sebenarnya buat pakai barang, maksudnya gitu. Apa yang dipakai barang? Uangnya. Oh iya benar, gue setuju dong kalau itu. Biasa sekali ya. Gue mesti klarifikasi tadi. Jadi gini. Ini gua buka aja ya. Jadi buka. Ayo buka. Jadi lagi urusan di dunia trainer ya. Ini kan sebenarnya ada hal yang mungkin udah biasa lah ya. Ada beberapa. Ini kan lu kan sekarang udah trainer berapa tahun? Dari 2018. Nah, udah lama kan. Nah, ini kan ada beberapa orang yang bilang kalau banyak nih member-member sekarang yang minta dikasih. Ya. Selama ini lu dapet gak sih pertanyaan kayak gitu? Dan kalau misalnya dapet, lu biasa nolaknya gimana? Bentar, lu boleh jawab apa enggak ya? Gua nggak tahu. Boleh. Ya PD lah ya. Pernah nggak dapet member yang gitu? Nanya soal kita ngomong langsung aja ya. Iya ya nggak apa-apa. Jamu, ya nggak apa-apa. Jamu. Ya. Kita bilang jamu lah ya. Jamu. Pernah nggak ada member yang nanya soal itu? Ada. Diracik soal jamu gitu. Jamu. Tapi
gue di awal pasti ngomongin, gue tidak menyarankan. Oh, karena kan baik lagi kita nge-gym kan buat sehat. Kecuali gue pasti selalu kasih tahu, kecuali lu mau jadi atlet atau lu mau tanding atau lu mau itu, baru gue ini. Tapi sekali lagi gue nggak menyarankan. Ya. Tapi kalau ditanya gue jawab. Tapi kalau buat tanding, kalau dia nggak cuma buat daily aja, gue nggak akan kasih. Gitu. Memang sih. Menurut lu kalau nggak pakai jamu tanding nggak mungkin menang? Bisa kok, bisa menang. Cuma lebih level effortless. Iya. Mungkin tergantung level pertandingannya juga lah, bro. Dan lebih effortless kan. Ibarat kayak dia Konnichiwa. Menjamu. Menjamu. Oke. Menjamu biar dia lebih kuat gitu. Tapi ada ya, memang benar ada ya yang suka tanya begitu di waktu ketika ngambil training gitu. Pastilah itu. Ada yang nanya. Yang tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dihindari itu. Kalau misalnya gue bilang enggak kan munafik dong gue. Ya. Salah, gue bohong. Nah, lebih baik lu mengedukasi daripada lu bohongin orang. Betul. Menurut gue gitu sih. Gue lebih jujur aja. Oke, tapi lu buat apa kalau cuma buat daily? Enggak, gue nggak mau. Tapi kalau misalnya lu buat tanding, lu mau jadi atlet, gue pastiin lagi, lu seniat apa? Ya, gitu. Lu seyakin apa? Seyakin apa? Karena pemakaian jamu itu kan resikonya cukup tinggi ya untuk jangka panjang. Betul. Gitu sih. Kalau misalnya lu yakin bahwa ini resiko tanggung sendiri, gue tidak menyarankan tapi gue kasih tahu. Oke. Ya daripada dia misinformasi sih. Iya, jadi gue lebih kayak educate klien gue daripada gue nggak suka kayak nyuapin klien gue. Jadi gue lebih suka educate dia biar bisa mandiri sehingga dia ada apa tuh bisa cerita ke gue kurangnya apa atau gimana kayak gitu. Sekarang gue mungkin ngobrol dikit tentang job lu ya as a trainer ya. Lu ini sebenarnya spesialisasi apa? Nurunin berat badan kah? Spesialis untuk orang tua yang sakit kah? Atau apa? Lu ada spesialisasinya nggak sih? Di gym gua asli ya, trainer ya. Gua tuh paling sering dapet klien tuh yang patah tulang lah, bekas stroke lah. Kayak spesialisasi gue tuh kayak gitu, kayak special in case gitu ya. Bukan kasus yang kayak normal kayak misalnya gue mau kurusin badan, enggak. Tapi kayak ya dapat beberapa kayak gitu. Tapi lebih seringnya tuh dari dulu nggak tahu kenapa, apakah jodoh gitu ya. Selalu dapat kliennya tuh kayak bekas patah tulang, bekas kecelakaan, bekas HCL atau apa kayak gitu. Jadi kayak lebih fokus ke recovery dia. Mirip sama Visio ya? Iya, gue juga mirip Visio. Gue nggak ada sertifikat Visio, tapi gue ada sertifikat tapi which is gue udah belajar itu juga. Tapi karena pengalaman gue menghadapi orang-orang yang seperti itu, gue jadi kebiasaan sampai sekarang. Klien lu rata-rata umur berapa? Yang sekarang sih emang rata-rata seumuran saya, tapi kalau biasanya di zaman awal-awal itu umur 40-50. 40 sampai 50. Oke, mungkin gini lah. Kalau ada nih penonton-penonton di sini yang mau nyari lu trainer di mana dan kira-kira berapa rate-nya? Kalau rate tidak boleh disebut ya. Oke. Lu di mana? Cari lu di mana? Jadi gua trainer di Konnichiwa. Kemayoran. Hanya di sana? Iya, hanya di sana. Jadi kalau teman-teman mau nyari saya bisa langsung ke Kemayoran. Setiap hari? Kecuali Minggu. Oke, lu nggak nyari One Piece, lu tiap hari kayak gitu kerjanya di sana. Kapan nyari One Piece-nya? Justru hari Minggu itu gue masuk isekai buat cari One Piece. Oh, hanya hari Minggu saja berlayar? Minggu aja, iya berlayar. Pantas komiknya nggak tamat-tamat. Oke. Gue mau tanya deh, gue nggak, kalau boleh ya, gue pengen tahu. Lu kan sekarang mungkin gue bisa bilang lu jalanin 2 profesi lah ya. Mungkin ini kelihatannya hobi, tapi sudah banyak again and again terbukti banyak kok content creator bisa hidup dari dunia perkontenan. Betul, setuju. Lo melihat arah lo kemana sih? Apakah, gua nggak tahu, apakah PT lebih menjanjikan in the long run atau kalau gue boleh tahu gitu, atau menurut lo sendiri sebenarnya the future is content creating gitu? Oke, kita bahas dari yang PT dulu ya. Untuk soal PT itu sebenarnya jujur itu passion gue, menurut gue. Gue senang ngajarin orang. Jadi kayak gue udah komit sama diri gue, bahkan klien lama gue pun tahu apapun yang terjadi, sekaya-kayanya saya, misal saya jadi miliarder atau bilioner, amin ya Tuhan. Habis itu saya tetap mau ngajar, apapun yang terjadi saya tetap mau ngajar, cuman jamnya dibatasin. Dan saya eksklusif kepada klien-klien yang udah lama. Saya nggak nerima klien baru karena emang saya jalanin PT itu emang hobi, kayak passion saya gitu. Jadi kayak nggak ada apa ya bilangnya, nggak ada pressure. Jadi setiap kali saya datang ke itu ya seneng, happy ketemu orang. Terus kayak gue seneng banget kalau ngelihat
klien gue tuh sukses, misalnya nih dia seorang Norman misalnya, gendut gitu, tiba-tiba kurus, dia seneng banget kan. Nah wajah senengnya itu membuat gue seneng. Oh, padahal dia rumah jauh. Rumah jauh wajah seneng. daerah sini. Iya gitu. Rumah jauh ya. Gue seneng hal itu, jadi kayak gue pengen ngebantu orang itu karena itu membuat gue seneng. Jadi lo akan tetap stay di PT? Tetap jadi trainer, tetap. Oh apapun yang terjadi, tetap. Cuman pertanyaannya sebagai main job atau itu beda cerita. Oh iya, iya. Tapi itu sesuatu yang nggak akan lo lepas. Nggak akan, never. Tapi, oke. Ya, menarik. Sebelum dia lu pernah jadi trainer tempat lain nggak sih? Pernah. Oh pernah. Iya pernah. Dan sebut merek. Jangan sebut merek, jangan sebut merek. Oke lah. Gue udah di blacklist, jangan. Oh enggak, kan nanti bisa di atau. Oke. Mungkin oke lah. Kalau gitu, mungkin gua inilah pesan-pesan dong, penutup ya. Ya, penutup. Nih, lihat. Gua udah gerah banget nih soalnya nih wig gua anjay. Lihat sini. Mungkin kata-kata penutup dong buat teman-teman yang gue selalu gini sih, kita selalu mau mungkin untuk sebagai PT, yang kedua untuk teman-teman yang mau mulai content creating dong. Gua nggak bilang by all means lu udah sukses atau apa, tapi as simple as kita udah mulai duluan, mungkin kita bisa sharing kan. Mereka setuju mereka lakukan, enggak ya mereka nggak usah. Benar. Jadi no pressure bro, silakan. Apa mungkin gini gue tambahan ya, mungkin kan lu yang udah pengalaman di dalam content creator kan, gue lihat juga lu udah jatuh bangun ya, udah sampai nyari konsep yang tadinya anak SMA, terus ternyata lu kurang sukses juga, lu ganti lagi. Betul, mungkin kasih dong tips-tips teman-teman nih yang mungkin pengen coba di dunia konten kreator, gimana sih caranya supaya bisa berhasil? Betul. Yang paling pertama itu kita harus nikmatin prosesnya sih sebenarnya. Kalau misalnya kita terlalu fokus target, kayak gue harus berhasil, gue harus ini, malah kayak tiba-tiba namanya kayak ini kan ada jatuh bangun ya. Pada saat jatuhnya kita depresi, terus kayak udah stop. Kalau kita nikmatin prosesnya kan kita jadi lebih semangat gitu ya. Mau as a PT, mau as a content creator, kalau misal kita nikmatin prosesnya aman. Cuman memang nggak dipungkiri kita harus ngikutin maunya si marketnya itu. Jadi marketnya maunya gimana, kita mau sebagai apa. Kalau misalnya kayak dulu kan saya coba jadi anak SMA kan, memang viewsnya banyak tapi follower saya nggak gaining too much. Tapi ketika saya masuk jadi content creator wibu, itu jauh lebih, ini berarti kemauan market kan sebagai as a wibu. Jadi saya jalanin aja tapi tetap saya enjoy sama prosesnya tapi emang saya suka anim gitu. Udah sih itu aja. Oke. Oke. Cukup. Thank you. Oke guys, thank you sudah nonton di Join Aja Bro Podcast. Thank you Ten. Arigatou gozaimashita. Konnichiwa. Ya udah lu gitu begini. Konnichiwa nakama gitu. Ntar kita gini. Iya. Lanjut aja, rolling enggak apa-apa. Kita gini terus. Iya. Udah enggak usah anjing. Nah, anjing kan biar lucu. Udah ini aja udah lucu banget anjing. Kurang. Konnichiwa. Konnichiwa nakama. Iya. Nakama. Halo nakama semua, hari ini balik lagi bersama saya. Gue siapa? Nami. Oh iya, Nami. Nami. Oh iya. Kipro, podcast. Oke. Episode 9 Join Aja Bro dimulai.